Sobat budaya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara Mang Devi. Untuk sekarang kita membahas tentang uduk, makanan khas di Serang. Tapi sebetulnya uduk itu makanan di semua Nusantara ada. Dengan Abah Yadi sebagai narasumbernya dan Mang Iwan, owner uduknya Mang Iwan. Oke, ikuti selanjutnya. Gimana Mbak? Asal muasal uduk ada di Banten. Jadi uduk itu adalah makanan yang dibawa dalam tradisi Islam. Mulai bermunculan di Nusantara, setiap kerajaan itu ada namanya. Di Banten dikenalnya dengan uduk, gak ada nasinya, uduk. Di Jawa dikenal dengan istilah sego uduk. Di masyarakat Melayu dikenal dengan istilah nasi lemak. Sama karena uduk ini makanan yang bersantan, nasi yang dimasak dengan menggunakan santan itu, dan itu ciri masyarakat Islam Nusantara zaman dulu. Itu ketika ada santannya itu relatif makanan-makanan yang khas kesultanan. Karena uduk ini biasanya dipakai di ritual khusus. Keluarga kecil disajikannya, terus kemudian untuk rasa syukur kalau habis tamat pengajian bersama zaman dulu baru ada selamatan uduk istilahnya. Terus juga ada rasa syukur, ada ini itu uduk, karena uduk itu makanan yang langsung tersaji tanpa harus diambil-ambil dengan daging atau dengan apa yang sekarang berkembang. Kayak di uduknya Mang Iwan ada Ada empal, pepes bandeng, terus ada angin lada. Itu khas dari Paneglang ya. Artinya posisinya itu sudah diadaptasi dengan makanan yang lain. Tapi sebenarnya uduk itu makanan yang biasanya itu disajikannya dengan telur. Jadi telur yang disisir seperti mie. Iya. Itu yang original. Tapi kalau untuk ritual masyarakat haji yang berangkat haji setiap malam Jumat kemudian baca doa untuk keselamatan supaya bisa jumpa kembali dengan keluarga, biasanya dia kasih walang uduk. Ada belalang namanya belalang uduk yang kecil, mulutnya panjang. Itu yang dicampur dengan nasi uduk. Dan belalang itu rasanya seperti udang. Dan aromanya itu aroma udang, padahal bukan udang, tapi belalang. Nah itu yang nanti. Kalau di ritual kematian itu biasa di 3 hari, 5 hari, jamuan orang-orang yang disajikannya nasi uduk. Karena nasi uduk ini jamuan untuk para asal katanya sendiri juga nasi uduk ini nasi wudu, tidak asal kata wudu. Oke. Yang saya belum mengerti Pak ya. Nih saya ke sama Mang Iwan. Kenapa uduk itu cocok makannya di pagi hari sama malam hari? Kenapa siang hari kayaknya kurang cocok gitu? Kenapa itu? Gimana Mang Iwan sama Abah Yadi untuk bisa berbicara itu? Oh makasih Hatur nuhun. Woi panas-panas nih. Gimana? Bang Iwan dulu gimana? Kalau saya pribadi, kenapa nasi itu cocoknya di pagi hari ataupun di malam hari? Kalau menurut saya sih, karena dengan suasana pagi yang perlu kehangatan dan perlu energi untuk beraktivitas, dan supaya ada rasa selain nasi goreng mungkin gitu ya, awal pikir begitu. Dia diolahlah itu nasi, dibikin nasi uduk atau dibikin uduk, nasi uduk. Kalau malam sih cenderungnya mungkin yang habis beraktivitas pengen agak gurih-gurih tapi tidak manis gitu kan, itu pakai uduk. Maksudnya begitu.
bikinnya begini. Makanya kenapa saya mengambil waktu buka di malam. Yang membuat kita agak beda adalah empal tetap menyediakan, tetapi di sini kita menyediakan angin lada. Coba dinikmatin ya, angin lada itu dengan nasi uduk seperti apa rasanya, ditambah sedikit gorengan dan sambal-sambal lainnya. Semur jengkol, balado telur, ayam goreng, ada ayam bakar, ada sayur kangkung, ada empal daging juga. Terus ada sejarahnya nggak tuh, Bang? Kenapa uduk itu kebanyakan yang jualan tuh kalau nggak pagi, malam? Ya, kalau yang pagi hari nasi uduk itu biasa disajikan. Kalau dulu ya di Serang, pagi hari itu di dekat sekitar pesantren, sekitar pondok-pondok ini karena untuk sarapan pagi. Nah, karena ini makanan untuk sarapan di awalnya. Kemudian berujung ketika banyak anak-anak yang dari daerah yang kontrakan sekolah segala macam, sehingga dulu yang paling banyak untuk bicara kota itu di Ceceri, yang di halte Ceceri itu tahun itu baris tahun 94, karena saya merasakan itu 94 dan dianggap makanan yang paling murah meriah, cukup 200 perak itu beli satu bungkus dengan gorengan satu, itu beli 3 sampai buat makan sore. Nasi uduknya kan 200 perak dulu ya? Enggak, artinya 200 perak itu plus gorengan. Oh, plus gorengan. Jadi udah makanan murah meriah. Wah, mulia ya. Bungkusnya kan bungkus nasi uduk itu hanya setengah centong gitu kan, nggak porsi satu piring gitu. Mungkin sama dengan nasi kucing kalau di Jawa ya. Nah, kemudian tahun 2008-99an baru tuh banyak yang jualan uduk malam. Pertama kan di Pasar Rawu. Jadi orang-orang yang jual beli yang masuk ke pasar itu baru di situ tuh. Untuk sarapan. Untuk makan, Oh, untuk makan malam. makan Gitu. malam. Sehingga dari buka habis maghrib sampai jam 1 malam gitu, makan. Sehingga ketika memang itu rame, akhirnya hampir setiap, makanya orang jualan nasi uduk kebanyakan itu dekat dengan kontrakan, dekat dengan kontrakan mahasiswa atau pesantren, juga dekat dengan aktivitas masyarakat yang tidak sempat masak di rumah. Karena ketika uang pas-pasan tanpa harus ada lauknya, nasi itu sudah bisa mengganjal perut. Sudah berasa lah ya. Sudah berasa gitu. Nasi uduk. Iya, iya. Makanya beda dengan nasi gonjleng. Nasi gonjleng karena nggak laku gitu, ketika dijual. Karena nggak punya nilai mungkin. Nah, karena dari mulai tahun 98 baru tuh nasi uduk itu berkembang di setiap sudut-sudut itu. Nah, yang nasi uduk yang di Jalan Pasar Rawu itu kan dari situ dulu tuh perkembangannya. Yang orang yang ke pasar mau makan, warteg sudah tutup, warung-warung nasi sudah tutup, karena di Jalan dulu nggak ada warung makan kecuali yang khusus makan kecil gitu. Yang ada tuh nasi uduk. Apa bedanya nasi uduk dengan nasi kuning? Soalnya ada juga nasi kuning itu yang seperti uduk katanya. Bukan nasi kuning yang biasa buat punar, bukan punar, tapi nasi kuning yang seperti uduk. Itu apa bedanya dengan uduk? Kalau nasi uduk itu, jadi kalau nasi uduk yang kuning itu nasi uduk yang untuk melakukan yang ritual kesuksesan. Jadi kalau kita telah mendapatkan sesuatu, kita bisa menghafal, bisa itu baru nasi kuning, nasi uduk yang warnanya kuning. Karena bukan model tumpeng, nasi uduknya yang dikasih kunyit gitu, nasi uduknya. Kemudian nasi ini sekarang berkembang olahannya dicampur dengan bermacam, dicampur dengan empal, dicampur dengan rabek segala macam, akhirnya nasi kuning gitu. Nah, rasanya nasi uduk. Nah, kalau dulu nasi uduk yang untuk konsumsi pagi itu jenis kelapa yang membedakan. Jadi kalau pagi itu jenis kelapanya itu kelapa yang masih tidak terlalu tua. Jadi istilahnya kelapa pintu yang dibikin asam. Nah,
kalau uduk malam untuk ritual itu kelapa yang udah kering betul-betul, karena itu aromanya menyengat. Makanya nasi uduk dengan ciri khasnya rasa salam dan rasa serai. Gini Pak, ada ritual kematian khususnya di Kota Serang yang saya pahami, ada hari pertama sampai hari ketiga itu uduk yang ditemani sama ikan bandeng, kalau enggak ikan bilangan. Terus hari ketujuh itu uduk juga, selain hari itu nasi biasa. Dari mana mereka harus menyimpulkan bahwa harus hari-hari itu menggunakan uduk? Jadi di ritual kematian itu nasi uduk itu hanya keluar 2 kali, malam ketiga dan malam kelima. Yang nasi uduk itu keluar. Karena memang itu tradisi-tradisi kampung-kampung, bukan di kota, di hampir semua di Serang Raya, Kota Cilegon, Kota Serang, termasuk kabupaten, keluarnya di hari ketiga dan hari kelima. Kalau hari ketujuh itu sudah berkat. Hari ketujuh sudah besek, sudah keluar. Hari pertama itu nggak ada. Hari pertama itu ada biasa, pas sambil makan snack gorengan dan macam-macam. Terus untuk yang ngaji malam, yang ngaji tilap, ini yang baru kadang-kadang tuan rumah itu membikinkan nasi uduk yang dimakan ketika di jam 12 malam. Kenapa dimakan nasi uduk? Karena sampai siang pun, karena ini nasi mengandung santan, itu rasa lapar itu sangat berkurang. Beda dengan nasi putih biasa. Makanya nasi uduknya ketika diaron kemudian dikukus. Kalau sekarang gitu kan langsung diliwet gitu kan nasi uduknya. Jadi dulu itu nasi uduk 2 kali proses. Jadi aron dulu, kemudian dengan santan, kemudian ditambahi bumbu salam dengan serai, itu ketika dikukus. Bentar Pak, Mang Iwan. Ya. Mang Iwan kan owner untuk ini. Prosesnya Mang Iwan apa seperti yang dulu yang tadi Abah ceritakan, apa proses yang sekarang yang tanpa 2 kali proses? Kalau saya dan istri untuk menyajikan konsumen itu dengan proses 2 kali. Jadi bahasa aron, dan istri pun sampai jangan sampai diganggu nih buat ngaronnya. Tapi jangan dipakai untuk yang lain. Gitu. Kemungkinan kalau istri khawatirnya akan berubah rasa. Seperti yang Abah bilang tadi, aron dia diaronnya dengan santan gitu kan, kukus 2 kali saya berani mengatakan saya otentik. Makanya saya mau nanya, adakah perbedaan dari masakan yang 2 kali aron, yang 2 kali masak, yang di aron dulu kenapa dijadikan dengan yang langsung? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Saya dan istri pernah nyoba, karena tadi yang Abah bilang tuh pernah melihat orang bikin nasi gonjeng. Kan kalau nasi gonjeng itu kan bumbu terus digangsa lah, bahasa aslinya digangsa, kemudian kan dikasih air, terus masukin beras. Nah itu kita coba dengan konsep seperti itu. Jadi si beras di airnya santan gitu, udah dimasukin rempah-rempah itu, dan itu beda rasanya. Membuat kita agak beda adalah empal tetap menyediakan, tetapi di sini kita menyediakan angin lada. Coba dinikmatin ya, angin lada itu dengan nasi uduk seperti apa rasanya, ditambah sedikit gorengan dan sambal-sambal lainnya. Sambal jengkol, balado telur, ayam goreng, ada ayam bakar, ada sayur kangkung, ada empal daging juga. Jadi terlalu padat, kemudian maaf itu agak cepat basi. Ya. Jadi efeknya
lebih bagus yang Aron. 2 kali Aron ya. Bagaimana Ya. dengan lauknya? Dan itu sebenarnya syarat sah sebenarnya. Kalau dalam syarat sah untuk menanak nasi itu 2 kali prosesnya. Ya, yang dari dulu Jadi dulu seperti gitu kan, itu, ya. yang di aron kemudian dikukus. Dikukus. Ketika di aron ini nggak sempat untuk dimasak, bisa dijemur. Bisa dijemur, kemudian kalau karena nggak sempat, kemudian bisa dikukus ulang Iya, iya. supaya ini apa namanya, supaya bisa diolah lagi. Karena ketika sudah di aron, apalagi dengan santan, dijemur itu akan lebih kuat. Zat gulanya itu turun. Ya, seperti dalam kesehatan juga bahwa nasi yang diake, yang setelah proses 2 kali itu terus diake, tapi diake itu kalau bahasa Indonesia itu saya kurang paham. Diake, yang supaya si panasnya itu menghilang. Bukan panasnya, Apanya? supaya uap panasnya Iya. itu keluar dulu. Iya. Dan itu bisa menjadi kadar gulanya akan menurun. Iya. Nah itu menurut dokter loh, bukan menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar kadar gula, karena di apa namanya, ketika kalau orang dulu bukan ngitung kadar gulanya, tapi kadar awetnya nasi itu setelah dimasak. Karena ketika ketemu dengan, kalau dimasak malam jam 10 atau dimasak malam gitu kan jam 7 sampai jam 7 malam lagi itu nggak basi, karena sudah diatur, karena posisinya tidak keluar keringat dari bekas apa namanya uap panasnya itu. Makanya orang dulu sebelum asap itu keluar itu nggak boleh ditutup, Harus dibuka ya, supaya asap itu keluar. ya, karena ini yang bikin cepat basi. Dari airnya itu sendiri Iya, ya, dari supaya uap apa namanya, kalau dikukus pun sama gitu. Mau dikukus mau diliwat untuk urusan apa namanya nasi gitu. Cuma lebih kekuatannya itu menghitung lebih kekuatan, karena mungkin karena pekerjaan banyak sekali masak untuk sehari makan. Oke Pak, saya kembali ke Tangguan sambil makan ikan goreng di tempat Pak. Kang Iwan, apa yang membedakan uduknya uduknya Mang Iwan dengan uduk-uduk yang lain? mungkin karena saya berprinsip masak seperti itu, dan ya saya dapat informasi juga dari abah yang tadinya saya nggak tahu gitu kan, dengan proses begitu akan menjadi lebih mudah. Menurut saya, insya Allah sih, ketika tuli ini malam kan, untuk dipakai sarapan kan masih bisa. Kemudian kita membedakan sedikit daripada lauknya, itu minyakan angin ada. Ada angin ada, bau tetap ada. Gitu. Cuman kan khawatir orang nggak suka dengan bau walang ya, seperti itu artinya. Kalau uduk dengan angin ada dipadukan kayaknya gurih akan lebih dapat. Apalagi dengan rapi, Ya, apalagi dengan nah rapi. itu dia. Jadi apa yang dipromosikan oleh Mang Iwan untuk supaya banyak orang datang kemari untuk mencoba uduknya Mang Iwan? Apa yang membuat Mang Iwan percaya bahwa uduk Mang Iwan lebih enak, lebih punya cita rasa daripada uduk-uduk yang lain? Apa ya? Kalau saya berpikirnya ya nothing tulus ya awalnya ya, kita justru belajar usaha, tapi kenapa ngambil konsepnya uduk gitu kan? Dan saya istri sih pertama itu punya resep tersendiri, apalagi pengolahan seperti awal yang dibilang, nah, itu jadi gurihnya akan lebih dapat. Itu aja sih, ketimbang kayak kalau pernah ya bukan menjatuhkan yang lain, itu cenderung ke rasa asin. Itu aja. Jadi kita menjaga cita rasa untuk dari Mang Iwan itu tetap gurih. Ini yang menambah menarik obrolan kita, Pak. Nah, kalau Abah udah mencoba belum tadi uduknya Mang Iwan? Nah, coba testimoni nih. Abah kan orang yang tahu sejarah uduk. Apa menurut Abah tentang uduknya Mang Iwan? Rasa daun salamnya tercium. Rasa serinya, karena uduk itu syaratnya rasa daun serai dan salam. Nah, kenapa salam dan serai ini harus hadir dan terasa lebih? Karena untuk menetralisir zat lemak dari santan,
supaya ke badan pun yang orang yang dikasih itu nggak terlalu berbahaya. Dan kenapa banyak sebenarnya tanpa garam pun karena sudah ada santan itu rasa asinnya udah keluar sendiri. Jadi otomatis ya? Otomatis gitu. Karena mungkin karena ketika garam itu dimakan itu dicocol di atas meja, bukan dicampur dengan nasi. Oh gitu. Boleh. Gitu. Iya. Nanti kita siapin ikan. Dicocol gitu tuh. Khawatir cuma nggak suka gurih doang, tapi ada sedikit asinnya gitu. Saya baru tahu ada garam dipiringin, makannya di luar. Termasuk sayuran segala macam nggak boleh sebenarnya dikasih garam. Zaman dulu tuh nggak ada. Pantesan orang nggak ada nasi dulu ya. Nggak kayak sekarang semua tumis-tumisan walau Langsung masukin masuk garam dari awal. Orang dulu nggak ada, hampir semuanya. Dengar ibu. Termasuk juga masak masak uduk nih, masak kita karot itu nggak boleh beras langsung dengan air kemudian dikukus. Mau dimasak harus beras dulu, air dulu, air mendidih baru dikasih beras, santannya mendidih baru dikasih beras. Ada tahapan-tahapan. Tahapannya. Setuju. Itu di Mang Uduk cara masaknya begitu. Itulah yang berbeda. Mungkin ada uduk-uduk yang lain yang sama prosesnya, tapi karena saya mencari tahu uduknya Mang Iwan menggunakan itu. Ya, kita kalau ingin mencobanya, datang kemari. Di mana alamatnya, Kang Iwan? Di Jalan Raya Tak-Takaan. Cari tepatnya tuh di sebelah kantor BMKG, sebelum kantor BMKG. Pokoknya patokannya di BMKG. BMKG ya. Jangan lupa guys. Cicipin, cobain Mang Iwan. Rasanya silakan. Oke, untuk malam ini kita tutup aja. Di lain waktu kita bahas makanan yang lain. Assalamualaikum.